Saya rasa ini target yang realistis dan sangat realistis kalau Patrick mengambil langkah untuk tidak terburu-buru. Komposisi kepelatihan ini komplit lah ya. Jadi eh, yang saya katakan mewah itu semuanya terpenuhi dari sisi apapun, bahkan seorang asisten atau spesialis mungkin pelatih fisik masih akan mendapatkan lagi bantuan lagi dari seorang asisten-asistennya lagi. Jadi problem itu mudah-mudahan sudah diatasi ya dengan hadirnya oleh Romani. Dan tentu memang kita nggak bisa berharap 100% pada Ole karena memang penampilan pertama tapi paling tidak ini bisa menjadi sebuah suatu harapan untuk tim ini bisa lebih komplit lagi. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan dari kedua tim dan strateginya. Bersama saya Akbar dan Coach Rahmat Darmawan. Halo Coach, apa kabar Coach? Kabar baik, Mas Akbar. Siap-siap. Coach, langsung aja nih Coach. Bagaimana Coach melihat tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia saat ini Coach? Ya, kalau dilihat dari komposisi kepelatihan sih, memang ini tim kepelatihan yang menurut saya paling lengkap ya. Dilihat dari latar belakang mereka, kemudian juga pengalaman mereka yang sudah banyak sekali di klub-klub sebelumnya, dan ini mengindikasikan bahwa kalau kita komparasi dengan apa yang pernah dilakukan oleh timnas Indonesia, inilah tim Indonesia dengan tim kepelatihan yang paling mewah, kalau boleh saya katakan. Ini termasuk seimbang ya Coach. Jadi gimana ada nyerangnya dan belakangnya juga kayaknya seimbang ya Coach. Kalau dilihat background Kluivert dan koleganya. Ya, saya rasa kalau soal di kepelatihan, apakah dia mantan seorang pemain ketika dia pemain sebagai striker, apakah dia sebagai midfielder atau defender, itu sih buat saya nggak terlalu penting lah ya. Tapi artinya kalau mengaca dari apa yang tadi ditanyakan, memang kalau kita lihat ada Herald van den Berg, pemain midfielder yang memang sangat hebat ketika itu. Dan kemudian ada Patrick Kluivert, seorang striker yang kita semua tahu kemampuannya. Tapi bukan soal itu. Tapi ilmu kepelatihan itu kan memang tidak hanya bergantung kepada bagaimana karakter ketika dia bermain. Ilmu kepelatihan itu kompleks. Artinya seorang striker juga harus mampu bagaimana menerjemahkan seorang pemain belakang, cara bertahan, kemudian cara memaintain possession, kemudian bagaimana cara momentum yang tepat untuk dia keluar menyerang dan sebagainya, banyak hal. Jadi saya hanya menyoroti pada bagaimana tim ini komposisi kepelatihan ini komplit lah ya. Jadi yang saya katakan mewah itu semuanya terpenuhi dari sisi apapun, bahkan seorang asisten atau spesialis mungkin pelatih fisik masih akan mendapatkan lagi bantuan lagi dari seorang asisten-asistennya lagi. Oke, siap Coach. Lalu ini kan udah di tim kepelatihan Coach. Bagaimana kalau Coach melihat komposisi pemain yang dipanggil Coach? Kan kalau kita lihat sih nggak terlalu beda ya Coach sama di era sebelumnya. Ya, saya rasa kalau soal materi pemain yang dipanggil, ya memang saya juga kemarin memprediksi tidak akan banyak perubahan, kecuali dari beberapa sektor yang menurut saya memang masih perlu lagi untuk kita benahi atau kita tambahkan. Yaitu yang paling urgent itu kan striker kemarin di era STY. Memang kita nggak punya seorang striker yang lebih komplit, ya, lebih komplit dalam artian striker kita yang tahun lalu bukan nggak bagus-bagus, tapi lebih kepada bagaimana struktur ketika kita melakukan permainan dengan counter attack. Tapi bagaimana ketika kita mencoba bermain di daerah lawan atau di opponent half itu kita nggak, atau saya belum pernah melihat dengan baik striker kita mampu menjalankan fungsinya sebagai
target player, sebagai pemantul, atau sekaligus sebagai seorang striker yang mampu menyulitkan lawan secara individu dan membuat gol. Jadi problem itu mudah-mudahan sudah diatasi ya dengan hasilnya oleh Romani. Dan tentu memang kita nggak bisa berharap 100% pada Ole, karena memang penampilan pertama tapi paling tidak ini bisa menjadi suatu harapan untuk tim ini bisa lebih komplit lagi, lebih memberikan warna yang berbeda dengan hadirnya pemain-pemain baru. Nah, secara keluar karena memang pemain-pemain yang lama juga mereka kemarin nggak bermain jelek kok, mereka bermain cukup bagus bersama STY. Lalu coach, ada satu nama tadi kan coach menyebut lini depan, satu nama di lini depan yang cukup surprise gitu, ada nama Septian Bagaskara coach, dan kebetulan coach pernah menangani dia ya coach. Bagaimana coach melihat Septian coach? Septian Bagaskara adalah satu striker yang sampai dengan hari ini masih sering mendapatkan kesempatan bersama klubnya Dewa United, dan memang persaingannya nggak begitu mudah karena di situ juga ada Alex, dan Alex sementara ini menghuni sebagai top scorer di Liga Indonesia, tapi dia tetap bisa memberikan menit bermain, maksud saya mendapatkan menit bermain yang ideal ya untuk sehingga dia bisa dipanggil ke timnas, karena dalam beberapa momen Dewa juga sering bermain dengan dua striker 4-4-2, kadang-kadang juga dia bermain dengan sebagai striker utama, kemudian memainkan Alex di babak kedua. Artinya kemampuan dia terus bisa di-maintain dengan baik, karena kunci suksesnya seorang pesepak bola adalah bagaimana dia harus juga mendapatkan menit bermain dalam sebuah kompetisi yang kompetitif. Sehingga kalau saya lihat dari penampilan ketika Bagas sempat bersama saya di Rans, kemudian sekarang bersama Dewa United, terlihat sekali perkembangannya yang sangat baik, terutama di dalam kedewasaannya mengambil sebuah keputusan. Sekarang Bagas mulai bisa bermain sebagai seorang striker ya, mampu untuk menjadi pemantul atau menjadi target dari pemain-pemain yang ada di midfielder atau dari winger ya, sehingga lebih bervariatif dia punya cara bermain. Dan kemudian Bagas juga dikaruniai satu postur yang ideal, struktur ototnya juga cukup memadai sebagai seorang striker, dan dia bisa dengan kuat menghadapi center back lawan yang notabene banyak sekali dihuni oleh pemain-pemain asing kemarin di Liga Indonesia, dan itu terlihat jelas bagaimana kemampuannya untuk menyulitkan pemain-pemain belakang lawan. Lalu coach, ini kan selain Bagas ada beberapa pemain dengan tipikal real number 9 ya coach, ada Ramadan Sananta, ada Hoki dan Ole Romeni. Ini apakah akan membuat Coach Patrick akan bermain dengan real striker itu coach, bukan striker yang seperti zaman Sintayong yang suka mobile di lini depan gitu coach? Iya, tadi saya sampaikan bahwa seorang pelatih tentu akan memilih pemain-pemain yang dalam tanda kutip dia akan masuk dalam sistem permainan yang diinginkan atau filosofi yang dia inginkan ya, plus strategi yang mungkin akan dia buat. Jadi tentu Kluivert sudah mempunyai sebuah rencana atau game plan untuk bagaimana cara bermain dengan memaksimalkan pemain-pemain dengan kualitas yang dia punya, dan lebih kurangnya pasti sudah dia tahu, walaupun mungkin tidak secara intensif. Sering melihat penampilan Bagas, Hoki, kemudian Sananta, mungkin Ole Romani mungkin sudah lebih sering dilihat ya, tapi tentu sudah mengetahui dengan persis kira-kira seperti apa yang diinginkannya, sehingga kemudian dari situ merencanakan sebuah permainan atau membuat game plan untuk kira-kira dia akan bermain dengan strategi bermain seperti apa, apakah tetap sama dengan ketika era STY kita lebih dominan menunggu di on half, kemudian kita melakukan counter attack, ataukah sekarang kita mau ambil
bermain menunggu di sepertiga lapangan tengah, ataukah kemudian kita melakukan high press di opponent half atau di daerah lawan. Semuanya tentu sudah menjadi sebuah pertimbangan, dan kalau kita bermain di daerah lawan, ya, saya pernah tadi sampaikan di awal bahwa kita belum mendapatkan satu kemampuan seorang striker yang seperti pelatih inginkan, sehingga kemudian SC mengambil langkah bermain dengan seperti yang kemarin-kemarin, menunggu dan kontrol. Nah, kali ini Patrick dengan segala kebiasaan para pelatih-pelatih dari negeri kincir angin, itu memang biasanya dia akan juga lebih berani ya untuk bermain di daerah lawan. Nah, dan di sini penampilan atau kemampuan striker yang kita punya ada plus minusnya. Tadi saya sampaikan oleh Romani, saya lihat di dalam beberapa video dia mampu ya memainkan satu permainan sebagai seorang target striker atau real striker, orang tadi abang disampaikan. Dia mampu untuk menjadi ya, pemantul, dia mampu untuk menjadi target, bahkan dia mampu untuk mengambil keputusan sendiri dengan melakukan penetrasi atau sedikit gerakan untuk kemudian melakukan eksekusi ke gawang lawan. Dan tidak hanya Romani, Bagas juga punya kemampuan itu, Sananta juga punya kemampuan itu. Tapi antara keempat striker kita itu sekali lagi memang punya karakter, walaupun mirip-mirip tapi nggak sama. Saya sampaikan nggak sama, karena contoh ya, Sananta sangat kuat bola-bola atas, tapi dia tidak terlalu ideal ketika ada di sebuah ruang sempit. Nah, dan Bagas mungkin kalah dalam bola-bola atas dengan Sananta, tapi Bagas menang dalam bola-bola bawah dengan situasi lapangan yang lebih sempit. Juga Oki Caraka, dia selalu butuh ruang, dia butuh space untuk dia pergi dengan kecepatan dia. Sementara oleh Romani, menurut saya kalau kita komparasi dengan yang kita punya, memang dia lebih punya pengalaman ya, lebih tenang ketika ada di dalam sebuah situasi atau ruang yang kecil. Karena memang striker itu kalau kita mengambil keputusan bermain di daerah lawan, pasti dia tidak akan punya space yang luas. Dan ini sebuah resiko bagaimana dia juga harus mampu untuk menjadi seseorang yang cepat di dalam memutuskan, kemudian kuat di dalam menerima bola-bola yang dia sendiri akan tidak mudah, karena ada di sebelah belakang dia ada dua lawan, bahkan kanan kiri dan depannya mungkin akan segera melakukan pressing. Dan ini sekali lagi sebuah taktik atau strategi yang tidak mudah, tapi dengan kemampuan striker yang kita punya, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah solusi yang lain ya, dalam tim ini menyerang. Lalu Coach, ini kan kita perubahan ya Coach, perubahan pelatih dari Coach sebelumnya STY ke Coach Patrick, dan Coach Patrick punya waktu yang cukup minim nih Coach untuk menyiapkan timnya melawan Australia Coach. Nah kalau Coach melihat nih, kalau dalam waktu yang minim seperti itu Coach, apa yang idealnya dilakukan oleh seorang pelatih Coach untuk pertandingan lawan Australia nih Coach? Iya, kalau saya jadi seorang pelatih dan saya belum mengenal dengan baik tim yang akan saya pegang atau menghadapi sebuah pertandingan, yang saya lakukan adalah mengamankan dulu bagaimana tim ini tidak kebobolan, ya. Bagaimana tim ini bisa mempertahankan untuk tidak mudah lawan masuk dan membuat gol. Nah, ya tentu kalau kita bermain dengan menyerang, kemudian ini kita juga bertanding di pertandingan atau di kandang lawan, tentu ini sesuatu yang terlalu gambling ya, kalau saya sampaikan seperti itu, karena kita tahu dari pengalaman yang kemarin kita lakukan ya, tanpa saya harus membandingkan antara Kluivert dengan STY, kita justru kemarin sukses loh ketika kita bermain bertahan. Betul. Lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, lawan Australia. Lawan Australia itu memang menurut saya kita dipaksa bertahan, bukan kita by design untuk kita bertahan. Kita dipaksa bertahan, kita counter sukses, kemudian lawan Arab Saudi kita sukses dengan counter attack, selanjutnya dengan Bahrain.
Tapi kita justru gagal ketika kita bermain menyerang. Ketika di mana? Di China. China. Di China kita bermain dengan luar biasa. Kita memberi tekanan kepada tim lawan mulai dari awal sampai akhir. China sedikit sekali punya kesempatan, bahkan mungkin di dalam statistik ball position kita menang banyak. Tapi yang ada adalah kita kemudian kalah ya, dari situasi itu. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ditambah lagi mungkin belum terlalu mengertinya Patrick dengan semua pemain-pemain ini. Walaupun saya tahu ada beberapa bocoran yang mengisyaratkan pemain Australia banyak yang absen karena cedera, tapi ini bukan sebuah hal yang mudah ya. Justru ini merupakan sebuah tantangan ketika mereka akan bermain tidak dengan kemampuan 100% pemain-pemainnya. Kemudian yang ada mereka juga akan menyiapkan satu kontra strategi yang justru akan mengejutkan kita. Contoh ketika kita nanti mencoba untuk main lebih misalkan menyerang, tapi ternyata dia sudah mempersiapkan sebuah trapping ya, atau jebakan dengan mungkin justru mereka akan memberi tekanan di sepertiga lapangan kemudian melakukan fast attack. Dan ini kalau kita juga nggak siap akan sulit. Oleh karena itu, menurut saya sekali lagi ketika kita tidak terlalu paham dan belum mengerti 100% tentang tim kita, maka bagaimana mengamankan tim ini dulu, bagaimana organisasi bertahan. Karena target 1 poin lawan Australia itu nggak hal yang ya, di pertandingan ini. Dan kita tinggal bersiap bagaimana nanti di 2 pertandingan kandang kita lawan Bahrain ya, sama lawan China kita bisa mengambil poin. Saya rasa ini target yang realistis dan sangat realistis kalau Patrick mengambil langkah untuk tidak terburu-buru. Sekali lagi tidak terburu-buru, atau bolehlah melakukan coba bermain dengan attacking, tapi struktur timnya benar-benar harus diseimbangkan ketika menghadapi counter attack. Ya, misalkan struktur tim ketika bermain dengan formasi 4-3-3, ketika menyerang, tolong untuk benar-benar struktur tim dipertahankan untuk menjadi tetap 5, misalkan 2-3, atau menjadi bahkan 6, 1-3, seperti itu. Jadi struktur tim itu bisa diatur sesuai dengan apa kemampuan pelatih, apa keinginan pelatih untuk bisa menyeimbangkan pertahanan dan penyerang. Lalu coach, untuk tadi kan coach juga membicarakan sedikit tentang formasi ya coach. Dan di era sebelumnya kita kebanyakan bermain dengan pola 3 back nih coach. Apakah kalau seandainya coach Patrick memainkan pola 4 back itu akan berpengaruh ke pemain gak sih coach, atau gimana tuh coach? Apalagi pemain kayak Rido dan Jay akrab juga di coach dengan formasi 3 back gitu di klubnya. Gimana coach? Iya, saya rasa sistem atau formasi yang main dengan 3 back, dengan 2 back, ini kalau sudah sangat sering dilakukan oleh seorang pemain ketika dia main tidak hanya di timnas, tapi di klubnya, kemudian dia akan merubah menjadi struktur main dengan 2 center back. Paling tidak ada sedikit, dalam tanda kutip, rasa canggung ada, pasti ya. Tapi kemampuan seorang pemain atau kualitas seorang pemain, pengalaman seorang pemain, tentu akan dengan cepat untuk bisa beradaptasi dengan sistem bermain. Ya. Karena sekali lagi pemain-pemain ketika mereka dipanggil di tim nasional, apalagi mereka ini banyak sekali bermain di Liga 1 ya, di Eropa, kemudian ada yang di Liga 2 dengan bermain yang cukup bagus, kemudian juga yang main di Liga kita seperti Rizky Ridho, kita tahu kemampuan individunya nggak kalah dengan mereka ya, dan saya yakin adaptasinya nggak terlalu lama, tapi tetap akan ada atau butuh pemahaman kembali untuk mereka bermain dengan 2 back. Oleh karena itu saya rasa Patrick mempersiapkan pemain yang menurut saya kalau dia sudah akan memainkan dengan 4 di belakang, pasti dia akan lebih memainkan pemain-pemain yang dalam beberapa pertandingan terakhir dengan klubnya mungkin dia sudah terbiasa main dengan 2 center back. Saya rasa itu. Dan kalau toh
itu dilakukan tentu ada pertimbangan khusus. Misalkan kita kan tahu Australia punya pemain yang cepat di second line dia, namanya siapa ya, yang naturalisasi Afrika dulu. Iya. Ya, saya lupa namanya. Itu sangat cepat. Apakah itu nantinya akan bisa Rizky Ridho misalkan ditempatkan untuk mengantisipasi itu? Itu bisa saja. Bisa saja. Tapi menurut saya dengan dipanggilnya pemain-pemain yang saat ini dan sering bermain dengan formasi 3 back atau 2 back, saya rasa nggak terlalu signifikan. Walaupun sekali lagi ada di awal-awal menit pasti ada kecanggungan. Oke, Coach. Coach, sekarang kita beralih ke Australia, Coach. Kalau Coach melihat nih, Coach, apa sih yang harus diwaspadai dari Australia nih, Coach? Australia di pertandingan pertama kemarin di Indonesia, saya melihat tim ini sangat, menurut saya sangat pintar ya, terutama di dalam mengantisipasi serangan balik tim Indonesia. Mereka memakai satu struktur yang sangat bisa menyesuaikan. Ya. Dia kemarin sih bermain dengan, menurut saya dengan 4-4-1-1. Ya. Tapi di dalam beberapa kali cara dia ketika bertahan kemudian menyerang, transformasi tim ini begitu sangat cepat ya, dari pola 4-4-1-1 kemudian tiba-tiba dia akan memakai dengan struktur dengan 4-1-2-3 ya, ketika tim ini menyerang. Jadi ada benar-benar ada 2 attacking midfield yang sangat dominan sekali membantu 3 pemain mereka di depan, dan kemudian juga rotasi pemain depan mereka. Apakah striker kemudian di lini kanan dan kiri itu mereka selalu mencoba untuk merotasi diri, berubah sehingga tidak mudah pemain kita untuk mengantisipasi atau menjaga mereka. Ini yang saya lihat kelebihan mereka adalah bagaimana variasi di dalam menyerang sangat baik. Walaupun kita tahu kemarin juga banyak sekali peluang mereka ciptakan, tapi juga tidak mudah untuk membobol pertahanan atau gawang kita, karena memang pertahanan kita yang sangat solid dengan main 5-4-1 ketika itu, ketika kita lawan Australia bertahan. Dan berikutnya adalah mereka disiplin lini belakangnya, disiplin sekali untuk mengantisipasi counter attack kita. Tadi sudah saya sampaikan dengan menempatkan struktur 4 pemain mereka yang selalu akan bergantian. Jadi contoh ketika fullback kanan dia naik, maka ada 1 DM atau 1 midfielder yang akan mengkapal ya, menjadi pasangan untuk dia tidak pergi atau dia mengcover zona yang ditinggalkan oleh fullback kanan. Sebaliknya juga sebelah kiri. Jadi itu yang mereka lakukan, dan mereka juga punya kemampuan yang bagus dari cross bola ya, dari fullback atau dari winger. Dan yang paling berbahaya adalah second line mereka yang tadi saya sampaikan, saya lupa namanya ya. Ada pakai kuda-kuda gitu ya. Itu pemain yang sangat membahayakan tim kita. Dan selebihnya memang sekali lagi secara keseluruhan tim ini baik, tidak hanya ketika menyerang, tapi juga mereka sangat solid dan kuat dalam bertahan. Walaupun pada saat itu kita juga mampu ya menyulitkan mereka. Nah, lalu kalau bicara kelemahannya nih, Coach, ada nggak Coach yang Coach lihat dari Australia untuk bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, Coach? Ya, saya melihat kecepatan jarak pendek pemain belakang mereka tidak terlalu ideal, tidak terlalu bagus. Dan sebetulnya saya tadinya berharap ada pemain seperti Egy Maulana yang bisa mendukung Marcelino, yang punya eksplosivitas yang baik ya. Dan sayang Egy harus absen ya. Tapi saya rasa mudah-mudahan pemain yang lain bisa menggantikan itu. Apakah Rafael Struijk yang menurut saya juga punya lumayan eksplosif, walaupun
ya lumayan eksplosif dia dan mampu ya untuk kan lini belakang Australia yang punya postur demikian tinggi, tapi memang kecepatan jarak pendeknya tidak terlalu bagus. Tapi ketika kecepatan dalam jarak yang lebih panjang, mereka lebih menang dari kita. Lalu coach, ini terakhir nih coach. Bagaimana coach perakhiran formasi coach, susunan starting menurut coach yang akan diturunkan Indonesia saat lawan Australia coach? Ya, saya pikir kita tidak akan terlalu banyak berubah ya dari apa yang kemarin sudah dimainkan. Tapi ada beberapa catatan saya. Yang pertama mungkin di penjaga gawang sepertinya masih akan tetap Martin Paes ya. Nah, kemudian di center back-nya mungkin akan dikombinasikan apakah nanti pemain baru Miss Hilgers ya yang akan bermain ya di situ, apakah nanti juga dikombinasi dengan Jordi Amat yang mungkin sudah lebih pengalaman dengan GDT, kemudian dia kemarin juga bermain dalam Asia antar klub Asia. Dan ya antar klub Asia maksud saya. Dan saya pikir ini satu kombinasi yang mungkin bisa saja dilakukan. Apakah tapi juga bisa juga dengan J ya, JJ yang mungkin bisa memerankan di situ. Karena memang di situ banyak sekali pemain belakang kita. Pilihannya nggak terlalu susah. Tapi kemungkinan pemain yang terbiasa main dengan dua center back yang akan dimainkan. Yang tadi saya sampaikan bisa Miss Hilgers dengan Jai atau dengan Jordi Amat. Kemudian di sebelah kanan mungkin bisa Kevin Dix ya yang akan di sana untuk lebih memperkuat lini pertahanan itu tidak terlalu banyak pergi dulu. Nah, sementara diseimbangkan di sebelah kiri Verdong ya, yang kita tahu sangat agresif, mungkin akan sedikit dilepas untuk membantu lini penyerangan dari sektor kiri, tapi mungkin sebelah kanan yang akan ditahan. Ya. Pendapat saya seperti itu. Jadi kemungkinan akan menaruh satu fullback di kanan yang notabene lebih bertahan, tapi dia akan menaruh Verdong, karena Verdong juga nggak bisa ditahan. Jadi menurut saya karena punya kemampuan yang lebih ya dibandingkan pemain-pemain yang lain. Ya. Tidak hanya di dalam agresivitas, tapi dia punya tanggung jawab yang sangat tinggi karena dia bisa di depan dan dia akan segera kembali ke belakang. Dia punya tanggung jawab yang tinggi. Lalu di belakang kemungkinan bisa jadi kita akan naruh dua pemain yang kuat di lini midfielder untuk bertahan di situ dengan formasi yang tadi belum saya sampaikan, kemungkinan akan main dengan 4-2-3-1 kemungkinan. Ada Tom Hai yang kita tahu flamboyan dengan bola ya. Kemudian juga bisa mencoba Pelupesi ya. Di situ apakah didampingi dengan muda yang agresif seperti Ivar Jenner ya. Karena mungkin butuh juga orang pekerja yang keras itu. Tapi antara Ivar atau Pelupesi menurut saya. Tapi Tom Hai kemungkinan akan main di posisi itu. Nah kemudian kita naik sedikit di pemain nomor 10 ya. Nomor 10 saya rasa ada banyak variasi di situ ya. Apakah nanti bisa kita juga letak si Rafael Struijk yang bisa, menurut saya dia bisa main terus itu. Kalau dilihat dari dia tuh cukup pintar dan kuat dengan bola ya. Dia bisa bermain di situ. Ataukah pemain kita ya. Pemain kita Marcelino kemarin ikut ya Bang? Ikut ya. Jadi saya rasa kalau lihat Marcelino mampu menjaga performa dia seperti ketika lawan Arab Saudi ya. Saya rasa itu pilihan yang paling baik di sektor itu. Dia bisa nomor 10 dan tadi saya sampaikan kita butuh pemain seperti dia karena dia punya daya ledak yang cukup bagus ya. Dia eksplosif, dia juga cukup tenang dan dia punya mobilitas yang sangat baik. Saya rasa
akan di sana. Kemudian di kanan kirinya, ya saya pikir kita bisa letak Rafael Struijk di sana, ya. Kemudian yang mengganti Orat Mangun ini sampai hari ini saya masih Mencari apa ya, coach. belum dapat yang pas ya. Nah, tadinya saya jujur saya berharap Egy ya, Egy karena buat saya dia memang pemain yang berkembang sangat pesat ya, Betul. berkembang sangat pesat dan dia sangat smart, dia pintar kapan bermain dari luar, kapan dia tiba-tiba dia infilter untuk memberikan kombinasi passing dan mengeksekusi Dan bola saat ini pantul dari striker. paling subur di Liga 1 ya coach. Lokal paling Iya, subur. ya, makanya iya saya sayangkan, saya tadi berharap banyak ya. Ya. Lalu yang satu ini mungkin bisa jadi memodifikasi pemain belakang ya, ataukah pemain untuk memperkuat lini pertahanan. Tadi saya sampaikan kan kita akan fokus di lini kiri untuk dominan ya, antara Verdong dengan Struijk yang akan banyak masuk dari sektor itu. Ya, lalu bisa juga apakah nanti bisa jadi akan memainkan satu pemain belakang yang akan ditaruh di lini kanan untuk memperkuat pertahanan. Saya nggak tahu ya, kita tunggu. Saya sementara agak buta di sisi sebelah kanan, tapi di striker mungkin akan dipasang oleh Robin. Itu menurut saya. Oke coach, terima kasih banyak coach atas waktu dan analisis pertandingan Indonesia Australia coach. Ya. Sampai bertemu lagi coach di lain kesempatan. Oke teman kumparan, berikut tadi wawancara saya dengan Coach Rahmat Darmawan. Sampai jumpa di konten Kumparan Sports berikutnya.